Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan belajar dari kitab Amsal yang diambil dari pasal yang ke-22 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 dengan judul firman Tuhan, ganjaran atau pahala atas kerendahan hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah dari rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu mengedepankan protokol kesehatan dengan baik, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Nah, kiranya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara cari dalam ibadah? Pahalakah, berkatkah, atau sensasi yang kita cari dalam ibadah kita? Ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya adalah jika di dalamnya disertai dengan hidup dengan kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan. Itu sesuatu yang lebih penting sehingga orang-orang yang melakukan demikian, yang rendah hati dan takut akan Tuhan, diganjar Tuhan dengan berkat-berkat-Nya yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita melihat teks kita pada pagi hari ini, dalam Amsal 22 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, khususnya di ayat yang kelima kalau kita perhatikan, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Orang-orang yang hidupnya senantiasa ada rasa takut akan Tuhan dan menghasilkan kerendahan hati, diganjar Tuhan dengan berkat-berkat-Nya yang terbaik. Tetapi orang-orang yang serong hatinya hanya menjadi duri dan perangkap, sebab mereka ada dalam rumah Tuhan bukan untuk mencari Tuhan, tetapi mereka mencuri kemuliaan Tuhan dengan sensasi-sensasi yang mereka buat dalam kehidupan mereka, dengan pengaruh-pengaruh mereka, dengan memasang duri dan perangkap untuk mempengaruhi siapapun yang ada di dalam rumah Tuhan, supaya tidak menyembah Tuhan dengan benar, sehingga menumbuhkan benih-benih kebencian, benih-benih yang merusak, yang menyakiti, yang melukai, yang membuat orang itu jauh dari kata damai, menimbulkan perpecahan dan segala macamnya. Nah, jikalau itu yang terjadi, orang-orang yang demikian tidak akan diberkati Tuhan. Orang-orang yang demikian, sekalipun mereka datang ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Mereka sekalipun rajin ada di rumah Tuhan, tetapi hatinya tidak lurus kepada Tuhan dan tidak menjalankan ajaran Tuhan dengan benar. Bahkan sekalipun dia berbicara atas nama Tuhan, tetapi sikap hatinya dan perbuatannya tidak mempermuliakan Tuhan sama sekali. Itu sebabnya mereka hidupnya hanya dipenuhi dengan kepahitan-kepahitan yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain dengan duri dan jeratnya, dengan perangkap-perangkapnya, dengan pengaruh-pengaruhnya yang buruk untuk membuat orang lain mengikuti apa yang dia mau dan masuk ke dalam perangkap yang sama, sehingga mereka juga tidak menikmati berkat-berkat Tuhan karena bersekongkol dengan orang-orang yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang serong hatinya, mereka memasuki ruang ibadah bukan untuk melakukan penyembahan dalam ibadah yang benar kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak memberi ganjaran apapun kepada mereka. Jadi sekalipun orang-orang yang seperti ini melakukan banyak hal di dalam rumah Tuhan, di gereja khususnya kita, mereka tidak akan mendapatkan apapun, karena yang dicari bukan kemuliaan Tuhan. Dia tidak sedang mengejar pahala-pahala yang baik yang disediakan Tuhan. Dia tidak datang untuk mencari Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan melalui hidupnya.
tetapi dia ingin mencari sesuatu tempat dan ruang untuk dia dapat berekspresi dan melakukan segala sesuatu menurut keinginannya. Ya. Karena hatinya tidak sedang tertuju kepada Tuhan, hatinya tidak sedang menyembah Tuhan, sehingga dia datang ke rumah Tuhan pun, orang-orang yang serong hatinya, dia hanya menjadi duri. Ya. Dia hanya menjadi perangkap bagi orang-orang lain yang terjerat ke dalam pengaruhnya untuk mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Yang merusak persekutuan dan memecah belah persekutuan orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Nah, dan firman Tuhan berkata, jika kita ingin memelihara diri kita supaya tidak masuk ke dalam jerat perangkap mereka yang berduri itu, dengan segala pengaruh-pengaruhnya yang tidak baik, pengaruh-pengaruhnya yang buruk, firman Tuhan berkata kepada kita, jauhi orang itu. Ya. Ini yang berkata adalah firman Tuhan, jauhi orang yang seperti itu. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan hanya memberikan ganjaran baik, pahala atau berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya yang disertai dengan hidup dalam kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang disertai dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan ini? Ya. Kerendahan hati adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua, mari kita akan melihat Efesus 4, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati ditekankan oleh Rasul Paulus menjadi sesuatu bagian yang penting, ya, yang untuk kita lakukan. Karena dengan kerendahan hati itulah memungkinkan kita tidak akan berbuat sesuatu melawan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya juga memberikan gambaran yang sangat baik sekali kepada kita semuanya. Ya. Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, khususnya di ayat yang ketiga, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Zefanya menggambarkan orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah mereka yang melakukan hukumnya dengan penuh ketaatan, dengan meletakkan diri mereka berada lebih rendah dan pada posisi yang paling rendah, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesamanya. Jadi memposisikan diri kita paling rendah, ya, berada di tempat yang paling rendah, yang memungkinkan kita tidak bisa menegakkan kepala kita untuk menyombongkan diri kita untuk melihat ke bawah lagi. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penundukan diri inilah, ya, seperti orang-orang yang tidak mempunyai kuasa apapun atas hidupnya, yang hanya mengharapkan kasih dan kemurahan Allah yang maha tinggi, yang mencari keadilan kepada Allah sebagai orang-orang yang bersalah, yang tertawan, yang tertuduh, yang terdakwa, ya, yang tidak bisa berbuat apapun, hanya menunggu dan menantikan belas kasihan dari Tuhan. Ini gambaran dari suatu kerendahan hati. Nah, ibadah yang disertai dengan hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan berarti ada kesungguhan untuk mempermuliakan Allah dengan melakukan setiap hukumnya dan setiap firman-Nya yang diberitakan kepada kita, kepada saudara dan saya. Maka dari itu ibadah yang sejati adalah ketika kita dengan segenap hati mengimplementasikan hubungan persekutuan kita dengan Allah, ya, melalui sikap hidup yang tertuju kepada Dia dengan sadar melakukan setiap hukum dan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Baik ketika dilihat orang maupun tidak dilihat orang, kita menunjukkan sikap hidup yang baik. Ya. Sikap hidup yang terpuji sesuai dengan firman yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Ya. Kita melakukannya. Ya. Karena kita sadar kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, sehingga kita menyadari bahwa ketika orang lain tidak melihat kita, masih ada mata Allah yang mengawasi kita, yang melihat kita, yang selalu
memperhatikan setiap tingkah langkah kita, ya. Dimanapun dan kapanpun dalam segala hal, Tuhan selalu ada untuk memperhatikan sikap perbuatan hidup kita apakah masih selaras sejalan dengan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita atau sudah menyimpang darinya. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan kembali kepada kita melalui surat kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yaitu ibadah yang didapati oleh Tuhan dari orang-orang yang bersedia dengan rendah hati. Mereka dituntun oleh rohnya dan firman-Nya, ya, yang kemudian mampu menghasilkan cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, cara hidup yang membawa kepada kekudusan dan yang berkenan kepada Allah, untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Ya. Jadi proses untuk kita ini melakukan ibadah itu harus disertai dengan kehidupan kita yang baik, kehidupan yang benar. Karena kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu bukan sekedar kita setor tubuh kita, ya. Tetapi sungguh-sungguh ibadah yang hidup adalah ketika apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan firmankan, kita terima, kita responi kasih karunia-Nya itu, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam sikap hidup, dalam tatanan cara hidup yang terpuji, yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ya. Maka dari itu orang-orang yang serong hatinya, mereka tidak lurus hatinya, yang hanya dipenuhi dengan duri dan perangkap oleh pengaruh-pengaruh negatif yang ada dalam pikirannya, sekalipun ia banyak bekerja dan aktif di dalam rumah Tuhan, bahkan juga berbicara atas nama Tuhan pun tidak akan diperkenan oleh Tuhan, sebab hidupnya dan hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Tahu firman Tuhan tetapi mereka tidak melakukannya, ya. Karena hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dia tidak mengimplementasikan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari dari setiap firman-firman Allah yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hidup kita untuk tetap benar. Karena kita dengan rendah hati menyediakan diri kita, bersedia untuk kita ini dituntun oleh Roh Tuhan, dipimpin dan dibimbing melalui tuntunan firman Tuhan yang kita terima, sehingga kita menjalankan hidup kita, menjalaninya berdasarkan ajaran-ajaran firman Tuhan yang hidup dan yang benar, sehingga menghasilkan cara hidup yang baik dan benar pula. Tetapi seandainya hati saudara dan saya serong, ya, kita tidak senantiasa mengarahkan diri kita kepada Allah, kita tidak pernah senantiasa mengarahkan hati kita kepada firman Allah, dan kita tidak melakukannya, ya, hati-hati kecenderungan kita menyimpang itu semakin jauh, ya, semakin lebar kita menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, ya, hati kita tidak lagi dipenuhi dengan firman-Nya, hidup kita tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan, ya. Kerendahan hati tidak akan ada lagi. Karena apa? Kita akan memandang diri kita lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, juga menganggap diri kita lebih tinggi daripada Tuhan sendiri. Itu yang berbahaya. Nah, kalau sudah terjadi yang seperti itu, apa yang akan mempengaruhi kehidupan kita? Pikiran kita itu akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang negatif. Kita ada dalam rumah Tuhan pun akhirnya apa? Kita hanya ingin mencari sensasi-sensasi saja, dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang kita tebarkan kepada semua orang. Entah itu dengan mengintimidasi, entah itu dengan cara kita ini membuat mereka ini tidak nyaman, entah dengan membuat mereka ini merasa gelisah, ya, menimbulkan ketidakdamaian, ketidaktentraman
ketidaknyamanan. Nah, hati-hati jikalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita ini sedang berjalan menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian, mereka tidak diperkenan oleh Tuhan dan tidak mendapatkan ganjaran baik dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menunjukkan hidupnya dengan kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan yang lebih dan sungguh-sungguh lagi, mereka diberkati Tuhan. Ya, ada 3 ganjaran baik yang akan mereka terima. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, di situ dikatakan kepada kita semuanya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. 3 berkat yang terbaik, ya, ganjaran baik yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, yang senantiasa kita hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, kekayaan, kehormatan, penghiburan, dan umur panjang, ya, yang ada di dunia ini sejauh itu dipandang baik oleh Allah, itu akan dianugerahkan kepada kita menurut pandangan Allah. Setidaknya jika kita mungkin tidak mendapatkan kekayaan secara duniawi, secara materi, tetapi kita akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan rohani dalam perkenanan Allah. Janji-janjinya serta hak-hak istimewa dalam perjanjian anugerah Tuhan, bahkan pada akhirnya kehidupan kekal pun akan dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan itu sudah digenapi Tuhan, dan kita akan menikmati semuanya itu. Janji-janji yang terbaik oleh berkat-berkat Allah yang terbaik. Hanya orang-orang yang setia kepada Allah, yang hidup dengan rendah hati, akan menerima berkat-berkat ini pada saat yang ditentukan oleh Allah sendiri. Ya, menerima berkat-berkat yang terbaik, sehingga umat Allah akan dikatakan, ya, termasuk orang-orang yang akan mewarisi bumi, orang-orang yang akan memiliki bumi ini. Ya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, kita akan mewarisi bumi, kita akan memiliki bumi ini. Ya. Bahkan umat Allah yang mungkin secara harta pun mereka miskin dan dipandang hina, tetapi mereka akan dipandang kaya secara harta rohani, dan kehormatan ada pada mereka semuanya. Itu seperti yang dinyatakan oleh jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita mencari hormat, ya. Tidak perlu kita mencari pengaruh supaya orang lain menghormati kita. Ya. Tidak perlu kita mencari orang-orang untuk menghargai kita, ya. Untuk memandang kita terhormat dan memandang kita lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Tetapi jika kita bersikap rendah hati, ya, menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Tuhan yang akan memberikan kehormatan itu kepada kita. Tuhan akan memberikan kekayaan-kekayaan surgawi, kekayaan rohani di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang akan menganugerahkan kepada kita kehidupan, ya, kehidupan yang baik, ya. Umur panjang ada di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menyediakan semua berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang saudara dan saya cari dalam ibadah kita kepada Allah? Kita hanya mencari sensasi, supaya orang menghormati kita, supaya orang memandang kita mampu, supaya orang melihat kehidupan kita baik, ya. Atau kita sedang mencari pahala-pahala yang terbaik dari Tuhan, ya, berkat-berkat yang Tuhan sediakan, berkat-berkat surgawi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita cari saat ini? Jika kita mengharapkan ganjaran baik itu, maka hendaklah kita semuanya hidup dengan rendah hati, ya. Sebagai buah dari rasa takut kita akan Allah, bersikap rendah hati kepada Allah dan kepada sesama kita, supaya kita beroleh perkenanan Allah dengan melakukan setiap ajaran-ajaran firman-Nya dengan benar, untuk menghasilkan kehidupan yang baik, yang benar, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
sehingga hati kita lurus di jalan Tuhan dan tidak serong hati kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya dan senantiasa menumbuhkan iman-iman yang benar di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya akan menikmati berkat-berkat yang terbaik karena kita mengejar semua yang terbaik dari Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan berkat firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.